Salatullah, salamullah ala Taha Rasuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahil hamdu wat ta'zim wa huwal mifdalul azim al-hadi ila siratil mustaqim wa li rasulis salatu wat taslim wa huwal jawadul karim wa bil mu'minina raufur rahim wa lil watani wa abna'ihi wa lil mu'minina al khairul amin. Nas'alullaha fadlahu dukhula jannatin na'im wa sarfahu lana hurudal jahim. Para pemirsa sekalian, adalah sebuah kesyukuran bagi kita untuk terus mengingat karunia Allah yang begitu berlimpah. Kesyukuran paling tidak kemudian sebagai upaya kita untuk melawan musuh abadi kita, yaitu iblis, yang ketika ia dikeluarkan oleh Allah dari surga, ia berkata, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ketika iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka ia bersumpah di hadapan Allah setelah ia meminta diberikan tempo oleh Allah. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, wahai Allah, karena aku telah disesatkan olehmu, maka aku akan halangi mereka untuk mengikuti jalanmu yang lurus. Maka aku akan datangi mereka dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan dan sisi kiri, sehingga engkau tidak akan mendapatkan mayoritas umat manusia itu bersyukur. Kata-kata iblis, engkau tidak akan mendapatkan mayoritas umat manusia bersyukur. Maka bersyukur adalah jalan hidup bagi seorang mukmin, paling tidak kemudian memberikan dorongan untuk melawan musuh abadi yang akan selalu mengganggu kita untuk mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Salat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya, yang mudah-mudahan terus bisa mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah dengan istiqomah. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan bagaimana kemudian fungsinya bersyukur dalam konteks yang lebih sempit lagi dengan kata-kata alhamdulillah. Kata alhamd ini sering kita dengar, bahkan ini adalah selalu kita ucapkan dalam sholat kita, karena ini ada dalam surat Al-Fatihah. Terlepas dari perdebatan apakah awal dari surat Fatihah Bismillah atau Alhamdulillah, tapi ada kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kata alhamd, kita perhatikan terdiri dari 3 huruf, ha, mim, dal. Kata ini berarti pujian. Lawan dari kata ini adalah al-dzam, yaitu celaan. Kata ini digunakan untuk memuji orang yang memiliki sifat keutamaan, sifat mulia, sifat keindahan dan segala macamnya, dan tidak tercela baik dari sisi lahirnya ataupun juga dari sisi batin. Maka
Kemudian derivasi istiqaq dari kata ini adalah Mahmud. Kita sering kata Mahmud. Atau kemudian Muhammad, yang semuanya adalah artinya yang terpuji. Atau kemudian kita mendengar kata Hamid, Abdul Hamid dan segala macam, yang semuanya adalah sifatnya terpuji. Namun dari kata ini ada kata lain yang memiliki arti yang sama, yaitu dalam bahasa Arab ada lagi kata yang artinya sama, itu madaha, al-madh, yang secara struktur kata, jenis kata yang digunakan sama-sama ha mim dal, tapi hanya posisinya saja berbeda. Kalau al-hamd ha mim dal, tapi kalau al-madh mim dal ha. Jadi dibalik antara ha dan dalnya. Kalau kita belajar bahasa, ada namanya at-tasrif, bahasa Arab ada at-tasrif al-kabir. Ketika jenis huruf yang digunakan itu sama, maka memiliki arti yang sangat mirip. Maka kemudian al-hamd dan al-madh, jadi kalau itu memiliki arti yang sama saja, sifatnya pujian. Nanti kita juga mengenal kata al-ghadab, ghairul maghdubi, orang yang kemudian dikutuk, dimarahi bahasanya. Tapi nanti ada kata lagi, kemudian ada al-ghadab, ada al-bughdu, wala tabaghadu dalam hadis. Dan jangan saling membenci. Nah, benci dan marah itu memiliki kandungan arti yang pada dasarnya sama, karena al-bughdu itu tidak sama dengan al-karohah, tidak suka, tidak senang, karena al-bughdu ada unsur marahnya. Susunan hurufnya sama, al-bughdu dengan al-ghadabu. Al-bughdu ba gha dad, al-ghadabu gha dad ba. Jadi hurufnya sama, dan ini punya kandungan yang sama dengan al-hamd dan al-madh. Terkait dengan pujian, dalam bahasa Arab itu bukan hanya al-madh, bukan hanya dengan alhamd, tapi nanti ada lagi yang namanya juga asyukur, bersyukur. Itu juga konteksnya adalah terkait dengan karunia yang kita peroleh, kemudian kita ucapkan kesyukuran. Sebenarnya sama-sama konteksnya hampir dengan alhamd. Nanti ada kata lain yang artinya pujian, as-sana, sebagaimana kemudian di antara doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Suatu malam Aisyah itu kemudian tidur dan ketika kemudian terbangun malam hari mencari Rasulullah, tidak menemukan, dan ternyata tangannya kemudian megang kaki Rasulullah, dan Rasulullah tengah sujud. Dalam sujudnya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Thana'an la uhsi thana'an, aku tidak bisa melakukan pujian yang banyak karena tidak mencukupi dengan terkait dengan thana'an, pujian. Jadi ada berapa kata yang digunakan dalam bahasa Arab itu yang artinya dengan pujian. Mari kita kemudian perhatikan terkait dengan perbedaan penggunaan kata-kata ini. Jadi kalau al-madh dengan al-hamd itu ada sisi perbedaan. Jadi kalau alhamd itu adalah memuji, yang konteksnya kemudian apa yang kita puji itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya ikhtiari, suatu yang dihasilkan. Ketika ada anak
yang sukses dalam belajar, maka kita puji. Berarti dihasilkan oleh perbuatan dia. Tapi al-madh itu berbeda. Al-madh lebih sifatnya lebih umum dari al-hamd. Al-madh bisa jadi memuji hal yang sifatnya bukan ikhtiari, bukan disebabkan oleh usahanya. Ketika kita melihat orang yang tampan, parasnya tampan, terus fisiknya gagah, gitu. Kita puji tentang fisiknya itu. Fisik dan segala macam itu adalah pemberian, karunia atau nikmat yang sifatnya mauhabi, yang sifatnya pemberian dari Allah, bukan dihasilkan oleh usaha. Begitulah kecemerlangan otak dan segala macam. Ini adalah sifatnya pujian. Yang sifat pujian ini disebut dengan berbeda dengan hamd. Al-hamd lebih cenderung daripada yang dihasilkan oleh usahanya. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kemudian menetapkan itu terkait dengan bahwa Allah memberikan karunia kepada kita, artinya hasil upaya, hasil kreasi, hasil ciptaan Allah dan segala macam. Namun kemudian ada sisi yang berbeda. Kalaupun kemudian hanya terkait dengan karunia-Nya saja, maka konteksnya adalah bersyukur. Syukur itu konteksnya adalah terkait dengan karunia yang kita peroleh. Tapi beda dengan alhamd, bahwa alhamd itu bukan hanya karunia, tapi bisa Allah memberikan karunia itu bukan kepada kita, tapi Allah memang orang yang layak memiliki sifat yang luar biasa, yang maha agung, maha kasih sayang dan segala macamnya, maha kuasa. Maka kita kemudian, walaupun kemudian karunia itu tidak mengenai pada kita, Allah memberikan kelimpahan rezeki dan segala macam, Allah melapangkan berbagai usaha, Allah menundukkan segala jagat raya ini bagi manusia. Tapi kita tidak bisa menguasai semuanya, hanya sebagian saja yang. Maka sifat ungkapan alhamd itu juga terkait dengan orangnya, karena memang memiliki sifat-sifat itu, dan kemudian sifat itu dilimpahkan kepada orang lain. Jadi Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah menciptakan jagat raya dengan keindahannya, dengan keteraturannya. Andaikan satu saja planet yang kemudian tidak mengikuti orbitnya, maka akan berbenturan, terjadilah kiamat umpama seperti itu. Inilah kemudian, maka alhamd, pemakaian dari alhamd itu juga terkait dengan zat Allah itu sendiri. Para pendengar sekalian, inilah diantara kemudian perbedaan antara alhamd, al-madh dengan asyukur. Nah, kalau tadi ada kata asana, asana adalah pujian. Maka pujian ini konteksnya kemudian harus berulang-ulang. Jadi kalau asana tidak dikatakan asana kalau kemudian pujian ungkapannya hanya sekali. Kalau hanya sekali tidak disebut asana, maka terjadi harus ada pengulangan. Karena dari sana inilah kemudian muncul kata-kata tasniyah, penggandaan. Artinya kemudian karena penggandaan, maka kebaikan tadi, ucapan tadi, ungkapan tentang pujian itu sendiri harus terjadi berkali-kali, baru disebut dengan asana. Ini diantara berapa perbedaan terkait dengan pujian dalam bahasa Arab. Para pendengar sekalian, dari kata alhamd maka akan muncul kemudian berapa kata, seperti kata Nabi kita, Nabi Muhammad, orang yang terpuji. Nabi dikatakan Muhammad itu artinya
pada diri Nabi ada sifat-sifat yang sangat luar biasa. Ada sifat-sifat baik dari sisi perilaku, akhlak, kata-kata, segala macam, semuanya adalah sifat. Karena itulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada keteladanan yang layak kita ikuti. Loh, kalau kemudian itu memberikan keteladanan, maka itu adalah sifat-sifat yang kemudian kita kagumi, Ada satu yang ketiga dari saya terkait dengan alhamd. Nah, ketika bicara alhamd, bukan hanya sifatnya pujian, tapi juga sifatnya pujian itu didorong oleh kemudian penghormatan. Jadi kita memuji Allah dengan alhamd dalam rangka kemudian didorong oleh rasa kekaguman, maka memunculkan rasa penghormatan. Jadi mengungkapkannya pun dengan kemudian kerendah hatian, dengan artinya Allah maha luar biasa, sementara kita tidak. Jadi nanti ada ungkapan, ada sisi emosi dalam pengungkapan alhamd. Jadi bukan sekedar lisan tanpa merasakan. Maka ini ungkapan ini akan jauh dari kandungan arti alhamd. Kita balik lagi pada derivasi atau istiqaq. Kalau kemudian kita mengenal tadi ada Nabi Muhammad yang terpuji, maka ada hal lain. Coba kalau kita perhatikan, kita seringkali kalau mendengar azan, kita diperintahkan untuk berdoa setelah mendengar Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qahimah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darwatan wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Doa ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam diantaranya mengatakan dari Imam Bukhari dalam Sahih. Kata-kata maqaman mahmudan, kedudukan yang artinya Nabi kemudian diberikan kedudukan yang terpuji karena sikap, perilaku dan segalanya. Dan maqaman mahmudan Nabi kemudian digambarkan nanti adalah di akhirat, yaitu dengan diberikannya syafaat, diberikan syafaat kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tapi syafaat ini juga untuk seluruh manusia. Itulah yang kemudian dikenal dengan asy-syafa'ah al-uzma, asy-syafa'ah al-kubra, syafaat yang terbesar, syafaat yang teragung. Ini konteksnya kemana? Jadi dalam hadis yang sangat panjang diceritakan bagaimana kemudian manusia itu mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental di padang mahsyar karena masa tunggunya yang lama. Sementara begitu panasnya, bahkan dikatakan matahari hanya begitu dekatnya sehingga dikatakan matahari hanya sejengkal dari kepala manusia, sehingga mungkin sangat panas. Jangan kan kemudian adanya matahari ketika kita berdesak-desakan di lapangan dengan audien yang puluhan ribu sudah kepanasan. Sekarang bagaimana kalau yang jumlahnya ada miliaran? Tentu jauh lebih panas lagi. Sehingga kemudian mereka dengan masa tunggu yang lama itu mereka mendatangi Nabi Adam sehingga meminta untuk memohon kepada Allah untuk disegerakan hisabnya. Tapi Nabi Adam menolak dengan kata-kata, aku ini penuh dosa dan aku tidak peduli dengan yang aku pedulikan hanya diriku. Bagaimana aku menghadap Allah? Dosaku adalah aku melakukan sebuah kemaksiatan yang menyebabkan aku dikeluarkan dari surga. Maka pergilah kepada Nuh. Nuh adalah seorang rasul yang pertama kali diutus di muka bumi. Namun ketika mereka mendatangi Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh pun menolak.
aku punya dosa yang itu adalah akan diperhitungkan di hadapan Allah. Dosanya apa? Dosanya adalah aku berdoa kepada Allah untuk menenggelamkan umat manusia sehingga kemudian mereka sertubuh. Maka datanglah kepada Ibrahim Khalilullah. Namun ketika para manusia itu minta syafaat supaya Ibrahim untuk datang kepada Allah minta syafaat dan disegerakan penghisaban itu supaya masa tunggu ini tidak terlalu lama. Tapi dan telah Ibrahim berkata, aku punya dosa. Aku pernah berbohong pada Allah. Aku pernah bohong di dunia dengan 3 kali berbohong. Pertama ketika aku mengatakan kepada warga itu, ini sakit. Aku ini lagi sakit, padahal aku tidak sakit. Kedua, ketika aku setelah hancurkan patung-patung ini, maka aku pun mengatakan, coba tanyakan yang paling besar itu. Tanyakan patung-patung itu. Mungkin yang membunuh, yang menghancurkannya adalah yang paling besar. Karena kemudian Nabi Ibrahim tidak menghancurkan patung yang terbesar. Dan yang ketiga adalah ketika aku pergi dengan istriku Sarah ke Mesir itu. Sarah adalah seorang yang cantik. Kemudian ketika ditanya oleh seorang raja Mesir itu, aku bilang ini adalah saudara perempuan. Aku tidak bilang ini istri. Aku berbohong. Walaupun kemudian seluruh kebohongan itu adalah untuk terkait dengan keyakinan kapan, tapi aku dalam hal ini mengalami kekurangan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan perkiraan apa yang aku dapatkan. Maka datanglah kau kepada Musa. Musa itu kan adalah orang nabi yang paling banyak diajak ngobrol dengan Allahu Musa taklima. Tapi Musa pun ketika didatangi menolak. Ia berkata, aku pernah membunuh seorang jiwa yang mestinya aku tidak mengundang tanpa ada perintah dari Allah. Sehingga kemudian meminta datang kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa pun menolaknya. Sehingga kemudian menyuruh mereka untuk menerima dengan pertimbangan. Dalam satu dialognya Nabi Isa mengatakan, kalau ada satu wadah, tentu wadah ini ada tutupnya, maka di dalamnya kan tidak bisa akan diperkirakan apalagi diambil sebelum tutup itu dibuka. Dan penutup para nabi itu adalah Muhammad, dan sekarang sudah hadir dan ia sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan apa yang akan datang. Maka datanglah kepada Nabi. Ketika datang kepada Nabi menerima permintaan mereka lalu menghadap Allah, sehingga Allah kemudian mensegerakan hisab mereka. Dan ini adalah syafaat, pertolongan Nabi kepada seluruh manusia. Artinya kemudian, bagaimana kemudian Nabi segala macam dengan syafaat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk seluruh manusia. Inilah yang disebut dengan syafaat. Para pemirsa sekalian, jadi karena kemudian sangat layaklah kalau kemudian Nabi itu menduduki tempat yang maqamah mahmudah, jadi yang terpuji. Karena Nabi memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji, dan sifat ini, perilaku Nabi ini dan segala macam, bukan hanya khusus untuk orang-orang Islam, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Mungkin terkait dengan alhamd dalam sesi ini saya cukupkan hanya terkait dengan bagaimana kandungan alhamd dan kata-kata yang terkait yang digunakan dalam bahasa Arab terkait dengan pujian itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.